Halo teman-teman, hari ini kita akan sharing hal-hal apa aja yang perlu kita siapkan atau perlu kita cek sebelum kita melaksanakan perjalanan jauh. Sebagaimana kita tahu, sebentar lagi kita akan mudik lebaran ya, beberapa dari kita, dan rata-rata orang juga akan melaksanakan perjalanan cukup jauh, terutama dengan kendaraan roda 4. Dan ini beberapa hal yang baiknya kita cek dan kita siapkan sebelum melakukan perjalanan tersebut. Yang pertama adalah lampu-lampu. Ini termasuk lampu utama mobil dan juga lampu sen kanan kiri depan belakang. Pastikan semuanya menyala. Juga untuk bagian belakang, lampu rem dan juga lampu mundur, kita pastikan semuanya menyala dengan baik. Selain itu, mungkin yang cukup penting adalah hazard lamp. Ini juga menyala. Kita pastikan semuanya berfungsi dengan baik. Kemudian juga untuk wiper depan dan juga apabila ada bagian belakang, serta air wipernya kita pastikan berfungsi, dan kalau air wipernya habis juga perlu kita isi kembali ya. Jangan lupa ini juga sangat penting, pastikan klakson kita berfungsi dengan baik. Kemudian agar perjalanan kita nyaman, pastikan juga AC-nya berfungsi serta dingin. Dan kalau tidak dingin, mungkin bisa kita cek ke bengkel agar memastikan kerusakannya di mana. Selain itu, mungkin bisa dicoba untuk diganti filter AC-nya agar udara yang masuk ke mobil kita menjadi cukup bersih. Kemudian perlu juga kita pastikan sistem pengereman mobil berfungsi dengan baik. Kita cek minyak pengeremnya apakah masuk dalam batas wajar. Ini tiap-tiap mobil ada indikator harus di level mana. Kemudian juga kampas remnya dan tromol maupun disc brake-nya perlu kita cek juga, mungkin bisa di bengkel mobil. Kemudian untuk ruang mesin, kita pastikan filter udaranya masih dalam kondisi bagus. Apabila kotor, sebaiknya kita bersihkan dulu. Lalu juga air radiator ini masih ada dan dalam maksimum maupun minimumnya, pastikan radiatornya tidak bocor. Kemudian oli juga semuanya dalam kondisi prima. Misalnya ini untuk oli mesin ini sudah saya ganti. Kita cek juga level oli mesinnya, pastikan dalam batas yang wajar. Ini kalau titik sebelah kiri minimum, yang kanan maksimum. Di tiap mobil juga ada, ini kita pastikan. Kemudian juga untuk oli power steering, ini ada batasnya juga, maksimum dan minimum. Kemudian juga oli untuk transmisi, ini ada di sebelah sini, sama juga ada batas minimum dan maksimum untuk dipsticknya. Sebaiknya kita cek juga. Juga perlu kita lihat bagaimana kondisi olinya, apakah masih bagus atau sudah misalnya berbusa atau sudah perlu diganti. Dan mungkin ada baiknya juga kita ganti filter bahan bakar. Untuk mobil ini filter solar ya, ini sudah saya ganti. Kemudian filter oli di sebelah sana mungkin baiknya juga diganti saat kita melakukan penggantian oli. Dan ini untuk washer fluid atau untuk wiper ya, ini perlu kita top up juga kalau misalnya airnya habis. Dan yang sangat penting juga aki kita pastikan dalam kondisi prima. Kalau misalnya lemah daya bisa kita cas. Kalau misalnya sudah soak atau tekor, sebaiknya kita ganti juga agar nanti di perjalanan tidak ada keadaan-keadaan yang tidak kita inginkan. Kemudian juga kita cek kondisi ban, bagaimana alurnya masih bagus atau sudah mulai gundul, juga tekanannya sesuai dengan spesifikasi mobil, dan apabila perlu kita lakukan spuring dan juga balancing untuk keempat ban mobil kita. Untuk referensi tekanan ban bisa kita lihat biasanya ada di pintu driver ya, pintu sebelah kanan depan. Ini kita buka, kemudian kita lihat di sini berapa tekanan yang disarankan. Ini kalau Innova diesel dengan ban 205 65R15, tekanan yang disarankan 230 kPa atau sekitar 33 sampai 34 PSI. Kemudian juga peralatan-peralatan pendukung apabila kita berada dalam kondisi darurat seperti ini dongkrak, kemudian kunci-kunci esensial untuk mengganti ban misalnya. Kemudian ini juga ada cadangan coolant, radiator coolant.
juga mungkin ini perlu juga jumper kabel kalau tiba-tiba aki kita tekor dan perlu ngejumper dengan bantuan dari mobil lain. Ya itu dia teman-teman, beberapa hal esensial atau penting yang perlu kita cek dan juga pastikan kondisinya bagus sebelum kita melaksanakan perjalanan jauh seperti mudik misalnya. Semoga bermanfaat dan perjalanan kita bisa berjalan dengan lancar. Untuk teman-teman yang mudik, semoga kita selamat bertemu dengan keluarga kita di kampung halaman. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.